Ketika kita berbicara tentang pria yang bernilai tinggi, hal pertama yang dipikirkan banyak orang mungkin adalah kesuksesan materi penampilan atau bahkan kepercayaan diri. Tapi sungguh pria bernilai tinggi dalam hubungan bukan hanya mereka yang mempunyai kemampuan untuk memberikan kesan dengan penampilan atau kesuksesannya. Mereka adalah orang-orang yang memahami diri mereka sendiri, tahu apa yang mereka inginkan, dan yang lebih penting, mereka membangun hubungan yang kuat dan langgeng tidak hanya dari luarnya tetapi juga dari kedewasaan dan kepribadiannya di dalam hidup. Kita akan menghadapi banyak tantangan dan dalam suatu hubungan, terkadang kita tidak tahu bagaimana menjaga hubungan yang sebenarnya agar tidak hanya menjaga kegembiraan tetapi juga mengembangkan hubungan tersebut dengan cara yang sehat. Tapi baik anda tahu prinsip untuk menjadi pria bernilai tinggi dalam suatu hubungan. Anda tidak hanya akan menciptakan hubungan yang langgeng tetapi juga membantu anda dan pasangan tumbuh bersama, mencapai nilai-nilai bersama yang anda berdua inginkan. Yang pertama, salah satu prinsip terpenting adalah keberanian. Untuk memasuki suatu hubungan, anda perlu menunjukkan inisiatif, bukan hanya menunggu. Terkadang kita hanya duduk diam, berharap segala sesuatunya akan terjadi secara alami. Namun pada kenyataannya, keberanian adalah langkah pertama untuk membangun suatu hubungan. Keberanian bukan hanya tentang mendekati wanita yang anda minati, tetapi juga tentang menghadapi tantangan hidup. Berani keluar dari zona nyaman dan melakukan hal-hal yang memang ingin anda lakukan. Ingat, keberanian akan membawa anda pada hasil yang tidak terduga dan menarik, bahkan ketika anda menghadapi kegagalan atau penolakan. Dan itu adalah bagian dari proses pertumbuhan setiap orang. Senin, faktor yang sama pentingnya adalah pekerjaan tahu bagaimana mengelola perhatian. Saya tahu bahawa saat ini masyarakat selalu menuntut kita untuk memperhatikan orang lain, selalu ada untuk memenuhi kebutuhan setiap orang. Namun pria yang bernilai tinggi memahami bahawa perhatian mereka adalah aset berharga dan tidak bisa diberikan begitu saja. Ketika anda tahu caranya kelola perhatian anda, otomatis anda akan lebih menonjol di mata orang-orang di sekitar anda. Wanita seringkali mendapat perhatian dari banyak orang. Namun jika anda tahu cara mengontrolnya dan tidak selalu memberikan perhatian tersebut, anda akan menjadi pria spesial yang ingin mereka kenal lebih jauh. Selasa percaya diri dan hadapi ketakutan anda adalah faktor penting yang membantu anda menjadi pria bernilai tinggi. Percaya diri tidak berarti anda harus selalu sempurna. Itu berarti anda memahami nilai diri anda. Dan ketika kamu menghadapi ketakutan, baik dalam pekerjaan, hubungan, atau keputusan hidup, anda akan menemukan bahawa segalanya menjadi lebih mudah. Saya dulu sangat khawatir sebelum pertemuan baru atau peluang besar. Namun setelah menghadapi ketakutan saya dan belajar cara mengatasinya, saya sadar keyakinan dan konsistensi adalah hal yang membuat perbedaan dalam setiap hubungan. Terakhir, jangan pernah lupa bahawa hubungan harus dibangun saling menghormati dan pertumbuhan pribadi. Pria yang bernilai tinggi tidak hanya mencintai dirinya sendiri tetapi juga mencintai dan menghormati pasangannya. Lindungi kesihatan mental anda, tetap jujur pada diri sendiri dan lindungi impian anda. Ini adalah elemen yang sangat diperlukan jika anda ingin memiliki hubungan jangka panjang dan bermakna. Jadi prinsip-prinsip ini tidak hanya akan membantu anda menciptakan hubungan yang sehat, namun juga akan membantu anda menjadi pria yang selalu anda idamkan. Hanya ketika anda memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, anda akan mendapati diri anda menjadi orang yang berharga di mata pasangan anda dan di mata anda sendiri. Ketika saya berbicara tentang keberanian dalam hubungan, saya tidak hanya berbicara tentang menjadi kuat
atau tidak pernah merasa takut. Realita, keberanian ini bukan tentang tidak memiliki rasa takut. Ini tentang mengetahui cara menghadapi dan mengatasinya. Dan dalam hubungan, keberanian adalah salah satu faktor terpenting yang membantu anda menjadi pria yang bernilai tinggi. Banyak orang sering berpikir bahawa untuk membangun suatu hubungan, seseorang hanya perlu menjadi cukup baik atau perlu memiliki penampilan yang menarik atau mampu menyenangkan orang lain dalam segala situasi. Tapi saya ingin memberitahu anda kebenarannya adalah untuk menciptakan hubungan yang langgeng dan bermakna, anda perlu memiliki keberanian. Keberanian untuk tidak takut gagal. Keberanian untuk mengekspresikan diri tanpa harus bersembunyi. Dan keberanian untuk mencintai dan menyayangi seseorang tanpa takut disakiti. Pikirkan tentang pertama kali anda bertemu seseorang yang anda sukai. Apakah anda merasa gugup, takut tidak terbalas? Itu saja takut yang dimiliki setiap orang ketika berhadapan dengan cinta dan hubungan. Namun yang penting adalah anda tidak akan bisa membiarkan rasa takut itu menghentikan anda mengambil tindakan. Keberanian dalam suatu hubungan berarti anda berani melangkah maju. Meski anda tahu anda mungkin gagal, tapi anda tetap keluar dari zona nyaman dan menerima tantangan. Saya ingat dengan sangat jelas suatu saat ketika saya pertama kali mendekati seorang gadis yang sangat saya sukai. Saat itu jantungku berdebar-debar. Aku takut ditolak. Dia tidak mau bicara lagi denganku. Tapi aku melakukannya bukan karena aku tidak takut, tapi karena aku menyadarinya. Jika saya tidak mencoba, saya tidak akan pernah tahu hasilnya. Dan lihatlah, dia merespons secara positif dan kami memulai percakapan yang menyenangkan. Dari langkah kecil itulah saya belajar hal itu. Keberanian adalah membuka hati dan berani keluar dari zona nyaman. Dalam suatu hubungan, keberanian bukan hanya tentang memulai percakapan atau mengenal seseorang. Itu masih berhasil berani menghadapi tantangan dalam percintaan, tahu bagaimana mengungkapkan perasaannya dan tidak menyembunyikannya. Terkadang, kita terlalu takut menyakiti orang lain atau merasa ditolak. Tapi itulah masalahnya, ekspresikan diri anda dengan tulus dan jelas. Inilah yang membantu hubungan menjadi lebih dalam. Saya juga ingat saat-saat ketika saya merasa tidak aman dan tidak percaya diri dalam hubungan. Terkadang kita mudah merasa khawatir apakah orang lain benar-benar mencintai kita atau apakah kita cukup baik untuk pantas mendapatkannya. Tapi yang aku sadari adalah keberanian bukanlah berarti tidak adanya kekhawatiran seperti itu, tetapi mengetahui bagaimana menerimanya dan terus maju meskipun ada rasa takut. Ketika anda berani menghadapi ketakutan anda bisa mengatasinya dan bertumbuh. Dan keberanian juga ditunjukkan dalam perilaku anda, jangan takut gagal. Saya tahu ada banyak pria yang ketika mengalami kegagalan dalam suatu hubungan, merasa putus asa dan takut untuk mencoba lagi. Tapi ingat, setiap kegagalan adalah kesempatan untuk belajar. Anda tidak akan tumbuh tanpa melalui cobaan dan kesalahan. Saat-saat seperti inilah yang membantu anda menyadari diri sendiri, belajar bagaimana bertahan dan tidak pernah menyerah pada hal-hal penting dalam hidup. Terakhir, keberanian juga terjadi ketika anda berani melindungi diri sendiri dan nilai-nilai anda. Anda tidak perlu mengubah diri sendiri untuk menyenangkan orang lain. Hubungan yang baik adalah hubungan yang membantu anda menjadi orang yang lebih baik, bukan hubungan yang membuat anda berubah sesuai harapan orang lain. Selalu percaya pada diri sendiri dan jangan takut bahawa anda tidak cukup baik. Keberanian adalah menjaga identitas diri dalam setiap hubungan. Jadi ingatlah bahawa keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut.
Ini tentang mengetahui cara menghadapi dan mengatasi ketakutan itu sehingga anda bisa menjalani hidup sepenuhnya dan tanpa penyesalan. Ketika saya berbicara tentang manajemen perhatian, saya tidak hanya ingin menekankan hal itu fokus pada orang lain tapi jalannya. Anda menggunakan perhatian anda dalam hubungan, terutama dalam cinta dan hubungan emosional. Biar saya jelaskan lebih jelas karena mungkin anda seperti saya pernah mengalami saat-saat berpikir perhatian adalah kunci koneksi dengan yang lain, kan? Namun kenyataannya tidak selalu sesederhana itu. Saya ingat suatu saat ketika saya sedang menjalin hubungan dan perasaan harus selalu dekat, selalu memperhatikan lawan bicara untuk membuat mereka bahagia. Aku selalu berusaha menelepon setiap hari, mengirim pesan setiap menit, hanya untuk memastikan orang itu tidak merasa kurang perhatian dariku. Tapi kemudian suatu hari saya sadar, suatu hubungan tidak selalu membutuhkan perhatian terus-menerus. Terlalu banyak perhatian akan membuat orang lain merasa didominasi tanpa ruang untuk berkembang, dan saat itulah saya mempelajarinya. Manajemen perhatian dapat menciptakan minat dan rasa ingin tahu yang membuat hubungan menjadi lebih menarik. Hal baiknya di sini adalah ketika anda tahu bagaimana mengatur perhatian anda akan menjadi jauh lebih menarik. Jangan berfikir jika anda tidak selalu ada untuknya, dia akan kehilangan minat pada anda. Realitas, saat kamu tidak selalu ada, saat kamu tahu kapan harus mundur sedikit, orang lain akan merasa lebih spesial terhadapmu. Saya ingat mencoba ini dalam hubungan lama dan segera setelah saya mulai tidak segera membalas SMS atau jarang mengirim pesan, orang tersebut mulai lebih peduli padaku. Mereka mulai menemukan cara untuk lebih terhubung dengan saya, dan saya merasakan perubahan yang jelas dalam hubungan kami. Ini tidak berarti anda harus melakukannya benar-benar meninggalkan orang itu atau tampak tidak tertarik. Yang memahami bahwa perhatian adalah aset berharga dan cara anda menggunakannya akan menentukan tingkat ketertarikan dalam hubungan. Wanita seperti yang ditunjukkan oleh penelitian seringkali merasa tertarik pada pria yang tidak mudah mendapatkan perhatian langsung. Ketika anda mengendalikan perhatian anda tidak hanya menjadi lebih menarik tetapi juga membuat perbedaan besar dibandingkan orang lain yang rela melakukan apa saja untuk menarik perhatian orang lain. Lantas, bagaimana cara mengelola perhatian secara efektif? Pertama, anda harus memahami bahwa perhatian anda adalah aset berharga. Anda tidak selalu harus melakukannya, menyerahkan segalanya pada orang lain. Luangkan waktu untuk diri sendiri. Fokus pada apa yang anda sukai dan kembangkan diri anda. Ketika anda memiliki kehidupan pribadi yang utuh, mandiri dan menarik, anda akan menjadi orang yang ingin dijunjung oleh orang lain. Dan dalam hubungan, daya tarik tidak datang dari kehadiran sepanjang waktu yang berasal dari anda. Ketahui cara membuat orang lain merasa dihargai dan ingin lebih dekat dengan anda. Saya telah melihat banyak pria secara keliru percaya bahwa perhatian terus-menerus akan membuat hubungan lebih kuat. Namun kenyataannya, hubungan yang langgeng dibangun atas dasar rasa hormat dan ruang bagi anda berdua. Ketika anda bisa keluar dari zona nyaman, memberikan ruang pada pasangan untuk berkembang dan juga memberikan kesempatan pada diri sendiri untuk mengeksplorasi hal-hal baru, anda akan mendapati hubungan menjadi jauh lebih menarik dan bersemangat. Jadi ingatlah, perhatian anda sangat berharga. Gunakan dengan bijak. Jangan takut kehilangan minat orang lain, karena kendali inilah yang akan membantu anda menjadi pria yang benar-benar menarik dan terhormat. Ketika kita berbicara tentang percaya diri dan menghadapi rasa takut, mungkin ini salah satu topik yang pernah kita semua hadapi, bukan? Saya pikir masing-masing dari kita memiliki ketakutannya masing-masing.
Bisa jadi takut gagal, takut ditolak, takut tidak diakui atau bahkan takut pada hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Namun pada kenyataannya, kepercayaan diri ini bukanlah sesuatu yang tersedia, namun sesuatu yang perlu kita bangun selangkah demi selangkah, terutama ketika menghadapi ketakutan tersebut. Perasaan itu pernah saya alami ketika menghadapi tantangan besar dalam suatu hubungan atau pekerjaan. Saya merasa khawatir dan takut tidak mampu melakukannya. Ketakutan itu sekecil atau sebesar apapun akan selalu ada. Namun penting bagi kita untuk tidak membiarkannya mengendalikan hidup kita. Saat aku mulai menyadarinya, ketakutan bukanlah musuh tetapi bagian dari proses pertumbuhan. Saya secara bertahap mengubah cara saya memandang diri sendiri dan tantangan yang saya hadapi. Contoh yang ingin saya bagikan kepada anda adalah ketika saya memulai hubungan dengan seorang gadis yang sangat saya sukai. Awalnya aku merasa takut karena aku tidak tahu apakah aku bisa memenuhi harapannya atau apakah dia benar-benar mencintaiku atau tidak. Tapi aku menyadarinya. Jika saya tidak mencoba, saya tidak akan pernah tahu hasilnya. Saya tidak bisa hidup selamanya dalam kegelapan ketakutan. Saya memutuskan untuk menghadapinya, mulai berbicara, menunjukkan siapa saya sebenarnya, dan menerima semua kemungkinan hasil. Saat Anda menghadapi ketakutan Anda akan merasakan perasaan yang luar biasa. Perasaan itu, keyakinan datang dari keberanian mengambil tindakan meskipun Anda tahu Anda mungkin gagal. Banyak orang mengatakan percaya pada diri sendiri. Namun kenyataannya, keyakinan ini dibangun melalui tindakan. Melalui waktu yang Anda jalani, keluarlah dari zona nyaman Anda dan berani mencoba yang tidak pasti. Saat-saat itu akan membantu Anda menyadari kemampuan Anda yang sebenarnya dan membuat Anda lebih percaya diri. Saya juga belajar bahwa kepercayaan diri tidak selalu datang dari memiliki keterampilan atau bakat yang cukup. Terkadang kepercayaan diri datang dari pekerjaan. Anda berani melangkah maju dengan kuat, berani menghadapi tantangan yang mungkin tidak berani dicoba oleh orang lain. Misalnya, di tempat kerja saya mempunyai peluang yang menurut saya tidak memenuhi syarat untuk saya dapatkan. Tapi aku putuskan untuk mencobanya. Bukan karena aku yakin aku akan berhasil, tapi karena aku yakin setiap kesempatan adalah langkah maju bagi saya untuk menjadi lebih dewasa. Kini, ketika menghadapi ketakutan dalam hidup, saya tidak lagi bersembunyi. Saya menyadarinya. Ketakutan adalah hal yang sangat normal, tapi menghadapinya itulah yang menentukan apakah kamu bisa maju atau tidak. Saat Anda menghadapi tantangan, apapun hasilnya, Anda akan selalu mendapat pelajaran berharga. Anda tidak akan takut lagi, melainkan akan percaya diri karena Anda tahu bahwa Anda telah melakukan yang terbaik. Akhirnya aku ingin memberitahumu hal itu. Kepercayaan diri tidak datang dari selalu menang, tapi darimu. Berani berdiri, berani menantang diri sendiri, dan berani mengatasi ketakutanku sendiri. Ingat, setiap kali Anda menghadapi ketakutan Anda, setiap kali Anda keluar dari zona nyaman, Anda akan menjadi versi diri Anda yang lebih kuat. Dan itulah yang membuat perbedaan besar dalam hidup Anda dan hubungan Anda. Ketika saya berbicara tentang berhentilah menghargai perilaku negatif, saya tidak hanya ingin Anda berpikir bahwa suatu hubungan hanyalah tentang tindakan indah atau kata-kata manis. Ya, itu penting. Tapi hubungan juga harus dibangun di atas landasan rasa hormat dan batasan yang jelas. Satu hal yang saya perhatikan dalam hubungan adalah terkadang kita secara tidak sengaja mendorong perilaku negatif yang harus dihentikan. Dan salah satu alasan utama mengapa perilaku tersebut terus berlanjut adalah karena kita sendiri terlalu mudah untuk memaafkan atau bahkan menyemangati mereka karena takut menyinggung.
Saya pernah mengalami situasi itu dalam hubungan lama ketika orang lain terus melakukan hal-hal yang membuat saya tidak nyaman. Tetapi saya tidak berani angkat bicara karena takut membuat mereka sedih. Saya pikir saya hanya perlu bersabar, melepaskannya dan semuanya akan baik-baik saja. Tetapi sebenarnya, saya yang terus memaafkan perilaku tersebut secara tidak sengaja menciptakan kebiasaan negatif. Kali berikutnya ketika mereka melakukannya lagi, saya tetap diam dan terus seperti itu. Sampai saya merasa kehilangan rasa hormat dan nilai dalam hubungan itu. Dan itulah pelajaran penting yang ingin saya bagikan kepada anda. Berhentilah menghargai perilaku negatif adalah salah satu cara anda dapat melindungi diri sendiri dan membangun hubungan yang sehat. Saya tidak mengatakan anda harus bersikap dingin atau tidak tertarik, tapi membiarkan perilaku buruk terus berlanjut tanpa ditanggapi hanya akan memperburuk keadaan. Pastinya anda juga pernah berada dalam situasi di mana orang lain bisa saja melakukan sesuatu yang membuat anda tidak nyaman. Namun anda tidak tahu bagaimana mengatakannya tanpa menimbulkan ketegangan. Saat itulah kita harus belajar bagaimana berpose batasan yang jelas dan tegas. Pikirkan situasi sederhana. Misalnya saat anda sedang menjalin hubungan dan pasangan anda punya kebiasaan mengatakan hal-hal kasar atau mengkritik anda. Pada awalnya anda mungkin merasa pasrah, berpikir bahawa ini hanyalah kata-kata yang tidak boleh disengajai. Tetapi jika anda tidak angkat bicara dan beritahu mereka bahawa hal itu tidak dapat diterima, mereka akan menganggap perilaku tersebut baik-baik saja dan terus melakukannya. Hal ini akan menyebabkan hilangnya rasa hormat dalam hubungan dan anda akan perlahan-lahan kehilangan diri sendiri. Ketika saya mengetahui hal itu, diam terkadang merupakan cara untuk menumbuhkan perilaku buruk. Saya mulai mengubah pendekatan saya. Setiap kali saya merasa tersinggung atau orang lain melakukan kesalahan, saya tidak segan-segan mengatakan dengan lembut namun tegas bahawa saya tidak menerimanya. Ini bukan tentang bertengkar atau argumentatif. Ini tentang cara untuk menjaga rasa hormat terhadap diri sendiri dan membantu pasangan anda memahami bahawa hubungan harus didasarkan pada rasa saling menghormati dan pengertian. Dan tahukah anda, ketika saya mulai melakukan itu, saya menyadari bahawa hubungan itu menjadi lebih kuat. Orang lain mungkin tidak suka jika saya angkat bicara. Namun hal ini membantu kami memahami satu sama lain dengan lebih baik dan membangun fondasi yang lebih kuat untuk hubungan. Pekerjaan hargai diri sendiri dan jangan menerima perilaku negatif juga menciptakan lingkungan di mana keduanya dapat tumbuh bersama. Saya memahami bahawa ini mungkin tidak mudah, terutama jika anda tidak ingin menyakiti pasangan anda atau takut hubungan anda akan terpengaruh. Tapi ingat, itu anda pantas mendapatkan cinta dan rasa hormat. Jangan pernah berfikir bahawa diam akan membantu menyelesaikan masalah, kerana terkadang hanya anda yang berdiri dan mengatakan apa yang tidak anda terima dapat membantu hubungan menjadi sehat dan berkelanjutan. Jadi ingatlah, itu harga diri dan tekad untuk tidak mentolerir perilaku negatif sangat penting untuk membangun hubungan yang sehat, di mana anda dan pasangan merasa dihargai dan dicintai. Pasti kamu pernah bertanya-tanya, kenapa ada orang yang selalu terlihat memiliki tujuan hidup yang jelas dan selalu meraih apa yang diinginkannya, sedangkan kita justru merasa terus-menerus berkeliaran dengan kekhawatiran dan tidak memiliki arah. Ketika saya memikirkan tentang hidup dengan tujuan dan fokus, saya menyadari bahawa ini adalah kunci untuk tidak hanya sukses di tempat kerja, namun juga membantu kita membangun hubungan yang bermakna dan menjalani kehidupan yang lebih memuaskan. Ketika saya mulai memperjelas tujuan hidup saya melihat perubahan besar. Hiduplah dengan tujuan. Ini tidak berarti anda harus mempunyai rencana besar atau melakukan sesuatu yang super besar.
Sederhana saja mengetahui apa yang anda inginkan dan bersedia mengambil tindakan untuk mencapainya, bahkan tujuan terkecil sekalipun. Aku melewati masa di mana aku terus mengikuti jalan yang telah digariskan orang lain hanya karena aku tidak yakin dengan tujuanku sendiri. Tapi saat aku memutuskan, carilah tujuan anda secara aktif, saya mulai melihat kehidupan menjadi lebih jelas. Contoh mudahnya adalah ketika anda memulai suatu hubungan. Jika anda tidak tahu apa yang anda inginkan dalam suatu hubungan, anda akan mudah terjebak dalam emosi atau situasi tanpa kendali. Ketika saya mulai menjelaskan dengan jelas tujuan hubungan saya tahu saya ingin membangun cinta yang langgeng dan saling menghormati daripada hanya mencari kenyamanan jangka pendek. Dan ini membantu saya mengetahui dengan jelas apa yang harus dilakukan, bagaimana harus bersikap untuk menjaga hubungan yang sehat. Tetapi konsentrasi juga merupakan faktor yang sangat penting. Saya tahu ada kalanya perhatian saya mudah teralihkan, terutama di dunia yang penuh dengan gangguan seperti media sosial, pekerjaan, dan hal-hal kecil lainnya. Namun, saya menyadari bahwa ketika saya belajar untuk fokus pada hal-hal yang penting, hidup saya menjadi jauh lebih bermakna. Ini sesederhana memutuskan untuk meluangkan waktu setiap hari berfokus pada pengembangan pribadi, membaca buku, mempelajari keterampilan baru, daripada hanya menelusuri pesan atau menonton video yang menghibur. Perasaan setiap kali saya menghabiskan waktu melakukan ini adalah kegembiraan dan rasa bangga, dan inilah yang menciptakan dopamin, memberi saya lebih banyak motivasi untuk melanjutkan. Di tempat kerja saya juga menerapkan fokus ini. Daripada terjebak dalam banyak tugas kecil, saya belajar caranya. Fokus pada tugas yang membawa hasil besar. Terkadang saya hanya memilih 3 hal terpenting hari ini dan melakukan yang terbaik untuk itu. Hal ini tidak hanya membantu saya merasa berguna, tetapi juga membantu saya melihat apa yang saya capai setiap hari. Ketika anda hidup dengan tujuan, anda tidak hanya bekerja demi pekerjaan, namun karena anda mengetahuinya, setiap tindakan yang anda ambil membuat anda lebih dekat dengan tujuan anda, apakah menghadapi tantangan atau kegagalan. Bagian dari hidup dengan tujuan adalah tahu apa yang benar-benar penting bagi anda dan jangan biarkan diri anda terseret oleh hal-hal yang tidak bermanfaat. Saya dulu membuang banyak waktu untuk hal-hal yang tidak terlalu membantu saya berkembang. Namun ketika saya menyadari bahwa saya perlu memprioritaskan nilai-nilai inti dalam hidup, saya mulai melihat hidup menjadi jauh lebih bermakna. Ketika kamu hidup dengan tujuan dan fokus, anda akan menemukan bahawa segala sesuatu dalam hidup anda menjadi lebih jelas dan bermakna. Hubungan, pekerjaan, bahkan hobi pribadi akan menjadi lebih memuaskan kerana anda tahu apa yang anda lakukan dan mengapa anda melakukannya. Coba mulai sekarang oleh tetapkan tujuan yang jelas untuk diri anda sendiri dan luangkan waktu setiap hari untuk fokus pada hal tersebut. Ketika anda menjalani hidup seperti ini, anda tidak akan lagi merasa hanyut dalam hidup, tetapi anda akan memiliki arah yang jelas dan menginspirasi. Jadi jangan ragu lagi. Hiduplah dengan tujuan dan fokus pada hal-hal penting. Anda akan terkejut dengan apa yang bisa anda capai. Kemandirian dan otonomi adalah nilai-nilai yang menurut saya harus dimiliki setiap pria, terutama dalam menjalin hubungan. Pernahkah anda bertanya pada diri sendiri hal itu? Bagaimana menjadi pria yang kuat dan percaya diri? Saya pikir jawabannya adalah mandiri dan otonom. Ketika anda dapat berdiri sendiri dan mengendalikan hidup anda akan merasa lebih bebas, tidak hanya dalam hubungan, tetapi juga dalam pekerjaan dan dalam bidang lainnya.
Saya ingat saat ketika saya sangat bergantung pada orang-orang di sekitar saya untuk merasa berharga. Saya ingin diterima, dicintai dan selalu berusaha menyenangkan orang. Tapi kemudian ketika saya melihat ke belakang, saya sadar ketergantungan pada orang lain menyebabkan saya kehilangan kebebasan dan kendali atas hidup saya. Perasaan itu sangat buruk karena ketika saya bukan diri saya lagi, saya tidak tahu bagaimana membangun hubungan yang benar-benar sehat. Sebuah hubungan hanya akan benar-benar berkembang ketika kedua belah pihak mandiri, mengetahui apa yang mereka inginkan dan bersedia untuk maju bersama tanpa kehilangan identitas masing-masing. Jadi saya mulai berubah. Saya belajar untuk mencintai dan menghargai diri sendiri terlebih dahulu, kerana hanya dengan mencintai diri sendiri, barulah anda bisa mencintai orang lain sepenuhnya. Saya mulai menetapkan tujuan untuk diri saya sendiri, hobi dan minat yang ingin saya kejar, tanpa takut membuat orang lain tidak bahagia. Saat itulah aku benar-benar merasakannya kebebasan. Bisakah anda bayangkan perasaan itu? Saat kamu tidak lagi harus menunggu validasi dari orang lain, saat kamu menjalani hidupmu sendiri, saat itulah kamu merasa benar-benar berharga. Lebih lagi, otonomi juga merupakan faktor penting untuk membantu anda menciptakan hubungan jangka panjang dan berkelanjutan. Ketika anda sudah bisa mengatur hidup anda secara mandiri, anda tidak perlu lagi khawatir kehilangan identitas pribadi karena hubungan tersebut. Sebaliknya, hubungan akan semakin kuat bila kedua belah pihak mengetahui cara menjaga nilai-nilainya dan saling mendukung untuk berkembang. Saya telah menyadarinya. Hubungan bukanlah tempat bagi anda untuk menaruh seluruh nilai anda pada orang lain, tapi tempat bagi kedua orang untuk membangun kehidupan yang layak dijalani bersama. Misalnya di tempat kerja, ketika saya memutuskan untuk mengejar passion saya tanpa takut dengan reaksi orang lain, saya merasa seperti ada aliran energi baru yang muncul. Kemandirian di tempat kerja membantu saya tidak hanya mencapai tujuan pribadi, tetapi juga menciptakan citra yang kuat dan percaya diri di mata orang lain. Kemandirian bukan berarti anda harus melakukan segalanya sendirian, tetapi kemandirian berarti mengetahui bagaimana berdiri teguh dan tegas dalam mengambil keputusan. Anda bisa meminta dukungan dari orang lain, tapi keputusan akhir tetap ada di tangan anda. Menurutku, ketika kamu punya pengendalian diri, kamu akan menjadi lebih menarik di mata orang lain. Keyakinan ini tidak hanya dating dari penampilan, tapi juga dari perkataan. Bagaimana anda menghadapi kehidupan, bagaimana anda hidup sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai anda. Anda akan merasa bebas, percaya diri dan menarik rasa hormat dari orang lain. Hubungan anda juga akan menjadi lebih seimbang, karena setiap orang dalam hubungan memiliki ruang untuk mengembangkan diri tanpa merasa terkekang. Kemandirian dan otonomi bukanlah hal yang mudah. Namun, ketika anda benar-benar merasakan pentingnya mengambil kendali atas hidup anda akan mendapati hidup ini menjadi lebih segar dan energik. Jangan biarkan diri anda terlalu bergantung pada orang lain. Ingatlah, selalu hal itu anda berhak menjalani hidup anda seperti yang anda inginkan. Ketika anda belajar hidup mandiri, anda akan menyadari bahawa segala sesuatu di sekitar anda akan menjadi lebih jelas, hubungan akan menjadi lebih kuat, dan anda juga akan menjadi pria yang berharga dalam hidup anda sendiri. Ketika kita berbicara tentang berkomunikasi dengan jelas dan akurat, menurut saya hal pertama yang perlu anda ingat adalah komunikasi bukan hanya tentang mengutarakan apa yang anda pikirkan, namun juga tentang bagaimana anda menyampaikan pesan anda sehingga orang lain memahami apa yang anda maksud dengan benar. Dan dalam suatu hubungan, ini sangatlah penting.
Jika anda tidak bisa berkomunikasi dengan jelas, kesalahpahaman dan konflik bisa sangat mudah terjadi. Aku ingat suatu kali dalam hubungan sebelumnya, aku tidak ingin mengatakan apa yang sebenarnya kuinginkan hanya karena aku pikir orang lain akan mengerti. Namun kenyataannya adalah ketika kita tidak mengkomunikasikan perasaan, keinginan ataupun pikiran kita dengan jelas, kita tidak hanya membingungkan orang lain tetapi juga menciptakan ketegangan dalam hubungan. Setiap kali ada masalah, aku hanya diam menunggu orang lain menebak apa yang kupikirkan. Tapi semakin aku diam, aku semakin merasa tidak nyaman dan hubungan menjadi kabur. Itu memberi saya pelajaran penting. Komunikasi yang jelas dan tepat adalah kunci untuk menjaga hubungan yang sehat. Dalam setiap percakapan, jangan hanya berpikir bahawa lawan bicara akan memahami maksud anda melalui tindakan kecil atau ekspresi wajah. Kadang-kadang, perasaan anda bisa disalahpahami jika anda tidak mengungkapkannya dengan jelas. Saya pernah berada dalam situasi di mana saya merasakan hal tertentu namun tidak mengatakannya, dan akibatnya orang lain salah faham. Pasti anda juga pernah merasa kecewa karena orang lain tidak memahami anda dengan benar, bukan? Saya mempelajarinya. Ketika anda mengatakan apa yang anda rasakan, pasangan anda akan memiliki kesempatan untuk memahami anda lebih baik dan hubungan akan menjadi lebih kuat. Contoh sederhananya adalah ketika anda ingin melakukan sesuatu yang spesial untuk seseorang yang anda sayangi, anda perlu melakukannya. Perjelas keinginan anda. Jangan hanya diam dan berharap mereka menebak-nebak. Jika anda menyukai hadiah tertentu, beritahu orang tersebut, alih-alih mengharapkan dia sendiri yang memahaminya. Hal ini tidak hanya mengurangi kecemasan, tetapi juga membantu dua orang untuk lebih memahami satu sama lain. Saya menyadari itu. Ketika saya mulai lebih jelas mengenai apa yang saya inginkan, hubungan menjadi lebih terbuka dan intim. Bagian penting lainnya dari komunikasi yang jelas adalah hindari ambiguitas, pernyataan yang tidak jelas atau membuat orang lain menebak-nebak. Terkadang kita berpikir bahawa berbicara secara tidak langsung akan lebih lembut, namun kenyataannya justru membuat hubungan semakin tegang. Saya mencobanya sekali dan pada akhirnya saya menyadari bahawa orang lain merasa bingung dan bingung. Ketika kamu langsung mengungkapkan pikiran dan perasaan anda tidak hanya membantu orang lain memahami lebih baik, tetapi juga membantu diri anda sendiri merasa lebih lega dan bebas dalam hubungan tersebut. Bagian penting dari komunikasi adalah ketulusan dan ketelitian dalam setiap perkataannya. Bukan berarti anda harus mengatakan semuanya dengan terlalu belak-belakan, namun anda harus tahu cara mengatakannya di waktu dan cara yang tepat agar tidak menyakiti perasaan orang lain, namun tetap menjaga kejelasannya. Saat anda mempelajari caranya, berkomunikasi dengan jujur dan dapat dimengerti, anda akan merasakan hubungan yang lebih kuat karena setiap cerita, setiap kata memiliki makna dan tidak dapat disalahartikan. Jangan lupakan itu. Komunikasi yang jelas juga merupakan cara untuk menunjukkan rasa hormat menuju lawan. Ketika anda mengatakan apa yang anda pikirkan dengan jelas, anda menghargai perasaan dan pikiran orang lain. Itulah landasan membangun kepercayaan dan keterikatan dalam suatu hubungan. Akhirnya, saya ingin mengatakan itu komunikasi yang jelas dan tepat tidak harus sulit. Intinya tentang mengetahui apa yang anda inginkan dan belajar bagaimana mengungkapkannya dengan cara yang dapat dimengerti, tulus, dan tanpa rasa takut dihakimi. Ketika anda melakukan ini, anda akan melihat hubungan anda menjadi lebih kuat dan bermakna. Ingat, komunikasi yang baik tidak hanya membantu anda memecahkan masalah,
tetapi juga membantu anda membangun hubungan yang mendalam dan langgeng. Salah satu hal penting yang saya pelajari dalam hidup adalah jangan mengubah rencana anda untuk orang lain. Pernahkah anda merasakan hal itu ketika anda mempunyai rencana, tujuan yang jelas, namun terkadang mudah terjebak di dalam bujukan orang lain, mengalihkan perhatian anda dan mengubah arah? Saya pernah mengalaminya dan saya memahami bahawa hal itu tidak hanya membuat anda merasa lepas kendali, tetapi juga membuat anda merasa tidak bahagia dengan diri sendiri. Ada cerita yang ingin saya bagikan kepada anda. Saya ingat suatu saat, saya membuat rencana untuk diri saya sendiri untuk mencapai tujuan karir dalam jangka waktu tertentu. Saya sangat bertekad, namun kemudian seorang teman dekat saya mengalami kesulitan di tempat kerja dan mulai membutuhkan dukungan saya. Saya merasa harus berada di sana untuk membantu mereka kerana saya tidak ingin mereka merasa kesepian atau tidak ada orang di sekitar. Namun ketika saya menghabiskan terlalu banyak waktu dengan orang lain dan melakukan hal-hal yang bukan bagian dari rencana saya menyadari bahawa saya mulai kehilangan arah. Tujuan saya secara bertahap dimundurkan dan saya merasa sangat tidak nyaman kerana saya tidak lagi mengejar apa yang telah saya rencanakan. Ketika anda mengubah rencana anda untuk si orang lain, anda bisa kehilangan diri anda sendiri dalam hubungan itu kerana anda tidak akan dapat mencapai tujuan pribadi yang sebenarnya ingin anda capai. Saya belajar bahawa jika anda tidak berpegang pada rencana dan tujuan anda, kepercayaan diri anda akan menurun dan anda akan merasa seperti menjalani kehidupan orang lain, bukan hidupmu sendiri. Saya memahami bahawa kami ingin membantu orang lain dan itu adalah hal yang luar biasa. Namun, kadang-kadang pengorbanan yang berlebihan tidak memberikan bantuan yang nyata jika anda terlalu banyak mengubah rencana demi menyenangkan orang lain. Anda akan merasa lelah dan tidak mampu. Hubungan dengan orang lain harus dibangun atas dasar saling menghormati dan menghargai diri sendiri juga penting dalam setiap hubungan. Jadi, bagaimana caranya jangan mengubah rencana anda untuk orang lain? Pertama, belajarlah untuk mengatakan tidak bila diperlukan. Saya tahu ini mungkin sulit, terutama jika anda tidak ingin membuat marah siapapun. Namun anda akan menyadari bahawa jika anda tahu cara menetapkan batasan dan tetap berpegang pada tujuan anda, orang lain akan lebih menghormati anda. Anda tidak bisa menyenangkan semua orang sepanjang waktu tanpa menyakiti diri sendiri. Setiap kali anda mengatakan tidak pada permintaan yang tidak pantas, anda mengatakan ya pada diri anda sendiri. Yang kedua, tolong ingatkan diri anda bahawa tujuan anda penting. Ini tidak berarti anda tidak peduli dengan orang lain, tetapi itu berarti anda perlu mengendalikan hidup anda. Jika anda tidak konsisten dengan tujuan anda akan berputar-putar tanpa mencapai apapun. Pasti akan ada saatnya anda harus menyesuaikan rencana anda. Namun ingatlah selalu bahawa penyesuaian adalah bagian dari proses dan berubah total untuk orang lain hanya akan membuat anda merasa lelah dan kurang memiliki tujuan. Terakhir, pegang teguh nilai dan prinsip anda. Setiap orang memiliki nilai dan tujuan yang unik dan anda perlu memahami bahawa anda berhak menjalani kehidupan yang anda inginkan. Jika anda terus mengubah rencana hanya kerana orang lain, anda tidak akan pernah merasa lengkap. Ingat itu, harga diri adalah fondasi untuk membangun hubungan yang kuat dan langgeng. Jadi jangan ragu lagi. Konsistenlah dengan rencana anda, fokuslah pada hal yang penting dan jangan biarkan orang lain mengalihkan perhatian anda. Ketika anda menjalani hidup anda sendiri,
Anda tidak hanya akan merasa bahagia, tetapi juga akan menginspirasi orang-orang di sekitar anda. Dan itulah cara bagi anda untuk membangun kehidupan yang benar-benar bermakna dan memuaskan. Ketika tiba saatnya kedewasaan dan ketabahan, saya langsung memikirkan nilai-nilai yang perlu kita bangun sepanjang hidup kita. Tidak hanya dalam hubungan, tetapi dalam setiap aspek kehidupan. Saya tahu ada kalanya kita merasa ingin mengubah keadaan hanya kerana sedikit kesulitan. Tapi itulah kenyataannya. Kematangan dan ketabahan adalah dua faktor yang membantu kita mengatasi semua tantangan dan mempertahankan kehidupan yang stabil dan bahagia. Saya ingat suatu saat ketika saya menghadapi situasi sulit di tempat kerja dan merasa segala sesuatunya bertentangan dengan keinginan saya. Saat itu saya bisa saja memilih untuk menyerah, mencari kenyamanan dari orang-orang di sekitar saya, atau mencoba mencari cara untuk membuat segalanya lebih mudah. Namun saya menyadari bahawa jika saya melakukan itu, saya hanya sedang berada menghindari tanggungjawab dan tidak mengembangkan diri. Kedewasaan tidak datang dari menemukan kenyamanan dengan mudah, tapi dari berbuat. Hadapi kesulitan, belajar dari kegagalan dan tetap teguh pada tujuan anda. Oleh karena itu saya memutuskan untuk tidak menyerah. Saya mulai mengubah cara saya memandang masalah. Alih-alih berfokus pada hal-hal negatif, saya menemukan cara untuk menyelesaikannya selangkah demi selangkah. Konsistensi. Ini bukan tentang melakukan sesuatu dengan tergesa-gesa atau kaku, melainkan bertekunlah dalam mengejar tujuan anda, tidak peduli berapa banyak kesulitan yang anda hadapi. Pertahankan keyakinan pada diri sendiri dan nilai-nilai yang anda kejar. Ada satu hal penting yang saya pelajari selama proses ini. Kedewasaan tidak hanya datang dari kesuksesan, tapi juga dari kemampuan mengatasi kegagalan. Setiap kali saya tersandung, saya mendapat pelajaran berharga. Saya memahaminya. Jika tidak, bersikaplah tabah pada diri sendiri. Jika saya tidak terus mengambil tindakan meskipun mengalami kegagalan, saya tidak akan pernah bisa mencapai apa yang saya inginkan. Hal yang sama terjadi dalam hubungan. Kedewasaan tidak hanya ditunjukkan dengan mengetahui bagaimana tetap tenang saat bertengkar, tetapi juga dalam kemampuan mengenali kesalahan diri sendiri dan memperbaikinya. Dulu, aku berfikir bahawa suatu hubungan akan mudah jika semuanya sempurna. Namun kenyataannya adalah kedewasaan dalam suatu hubungan berasal dari kemampuan menghadapi perbezaan dan mengetahui bagaimana bersabar dan menghormati satu sama lain. Ketika saya mengetahui hal itu, konsistensi dalam suatu hubungan adalah mengetahui bagaimana menjaga nilai dan keputusan anda. Saya merasa hubungan menjadi lebih stabil, tidak mudah terguncang oleh tantangan atau konflik kecil. Dan yang paling penting, saya menyadarinya. Kedewasaan dan ketabahan membantu saya menjadi pria yang berharga. Benar sekali, ketika anda bisa berdiri teguh di masa-masa sulit, tidak hanya di tempat kerja tapi juga dalam kehidupan pribadi, anda akan mendapat rasa hormat tidak hanya dari orang lain tapi juga dari diri anda sendiri. Anda akan merasa bangga pada diri sendiri karena terus-menerus mengejar tujuan dan nilai-nilai yang anda yakini. Meskipun menghadapi semua tantangan, saya pikir kita masing-masing dapat mengembangkan kedewasaan dan ketabahan ini. Anda tidak harus menjadi sempurna, tapi ingat, setiap dua langkah kecil menuju kedewasaan sangatlah penting. Ketika anda bisa konsisten dengan diri sendiri, anda tidak hanya akan mengatasi kesulitan hidup, tetapi anda juga akan mampu membangun hubungan yang kuat dan bermakna. Jadi ingatlah, itu kedewasaan dan ketabahan bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan segera. Namun setiap kali anda bertahan, anda akan mendapati diri anda menjadi lebih dewasa dan kuat. Itulah kunci menjalani hidup tanpa penyesalan, hidup yang bisa dibanggakan.
Jadi kita berkumpul untuk mempelajari prinsip-prinsip yang akan membantu anda menjadi pria yang berharga dalam suatu hubungan. Dan saya sangat berharap bahawa berbagi ini akan memberi anda pemikiran positif dan perubahan dalam hidup anda. Soalnya, untuk membangun hubungan yang berkelanjutan dan bermakna, yang penting bukan sekadar mencintai atau hidup secara tidak sadar sesuai dengan apa yang diharapkan orang lain. Itu juga membutuhkanmu tahu bagaimana mencintai diri sendiri, tahu bagaimana menjaga nilai dan tujuan pribadi, dan siap menghadapi segala tantangan dalam prosesnya. Keberanian yang saya bagikan adalah berani keluar dari zona nyaman, menghadapi ketidakpastian, dan mengambil tindakan meski mungkin gagal. Hal ini tidak hanya akan membantu anda berkembang, tetapi juga membantu anda memahami lebih banyak tentang diri anda dan apa yang sebenarnya anda inginkan dalam suatu hubungan. Sama seperti dalam pekerjaan, keberanian akan membantu anda melangkah lebih jauh, meski terkadang anda harus menghadapi kegagalan. Karena saya paham, setiap kegagalan bukanlah akhir, melainkan pelajaran berharga agar bisa menjadi lebih kuat dan percaya diri saat berbicara tentang manajemen perhatian. Saya ingin menekankan hal itu. Perhatian anda adalah aset berharga. Jangan biarkan dirimu terjebak pada hal yang tidak pantas, orang yang tidak terlalu peduli padamu. Cara anda menggunakan perhatian akan membantu anda menciptakan daya tarik dan diferensiasi daripada selalu mengejar perhatian orang lain. Biarkan mereka menemukan cara untuk menarik perhatian anda. Ketika anda tahu cara mengelola perhatian, anda tidak hanya menciptakan rasa hormat, tetapi juga membuat hubungan menjadi menarik dan mendalam. Serentak, percaya diri dan menghadapi rasa takut itulah yang aku ingin kamu selalu ingat. Ketakutan tidak bisa dihindari, tapi keyakinan tidak muncul dari tidak adanya rasa takut, melainkan dari menghadapi dan mengatasi rasa takut tersebut. Ketika anda mengetahui bahawa kegagalan bukanlah akhir, melainkan hanya bagian dari proses belajar dan berkembang, anda akan merasa lebih bebas dan tidak lagi terikat oleh ketakutan yang tidak terlihat. Setiap kali anda menghadapi ketakutan anda menjadi versi diri anda yang lebih kuat. Akhirnya, saya ingin berbicara tentang kedewasaan dan ketabahan. Dalam hubungan apapun, konsisten dengan nilai dan tujuan anda adalah hal yang paling penting. Ingat, kedewasaan berasal dari pengetahuan bagaimana berdiri teguh dalam menghadapi tantangan, dan jangan biarkan kesulitan membuatmu kehilangan jalan yang telah kamu pilih. Konsistensi tidak hanya membantu anda tetap berada pada jalur, tetapi juga membantu anda membangun rasa hormat dari orang lain. Karena ketika anda tahu apa yang anda inginkan dan lakukan, anda akan lebih percaya diri dan tegas. Prinsip-prinsip ini bukanlah sesuatu yang dibuat-buat, tetapi didapat diterapkan sepenuhnya dalam kehidupan anda saat ini. Bersikaplah gigih, jangan menyerah, dan jangan pernah kehilangan diri sendiri dalam hubungan apapun. Anda berhak mendapatkan kehidupan yang anda kendalikan dengan hubungan yang membantu anda tumbuh dan menjadi orang terbaik yang anda bisa. Jadi mari kita mulai mengambil tindakan sekarang. Pertahankan tujuan dan nilai-nilai anda. Pertahankan keyakinan anda dan miliki keberanian untuk keluar dari zona nyaman anda. Itulah kunci untuk membantu anda menjadi pria bernilai tinggi yang selalu anda idamkan. Setiap langkah sekecil apapun lambat laun akan membantu anda membangun kehidupan yang bermakna dan bahagia.